Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi latihan soal-soal untuk persiapan tes P3K maupun SKB Bidan. Untuk teman-teman jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya, insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan mengenai pembahasan soal. Kalau gitu kita langsung aja ke nomor yang pertama ya teman-teman. Soal nomor 1, bidan sedang memimpin persalinan ibu infartu kala 2. Saat kepala tampak di depan pulpa, bidan meminta asisten mematikan AC di ruangan. Tindakan bidan tersebut untuk mencegah kehilangan panas secara A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi, dan E. Restorasi. Oke teman-teman, silakan kalian jawab terlebih dahulu. Bisa kalian pause dulu videonya ya. Nah, sekarang kita bahas, apa kalian sudah menjawab? Nih, kehilangan panas pada bayi itu ada 4 ya teman-teman. Ada evaporasi, ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Evaporasi apa? Evaporasi itu kehilangan panas pada tubuh bayi itu karena cairan yang menguap. Cairan yang menguap. Nah, contohnya apa? Contohnya itu bayi tidak segera dikeringkan pada saat dia baru lahir. Terus contoh lainnya misalkan dia pipis di pampers terus tidak langsung diganti. Nah, itu bisa menyebabkan kehilangan panas pada bayi. Itu evaporasi ya. Kalau konduksi itu kehilangan panas pada bayi karena sentuhan langsung. Nah, sentuhan langsung contohnya seperti apa? Contohnya bayi diletakkan di timbangan yang dingin, jadi itu bersentuhan langsung ya. Nah, terus konveksi. Konveksi itu kehilangan panas pada bayi karena terpapar aliran udara yang lebih dingin. Misalkan bayi terkena udara AC atau kipas gitu. Jadi terpapar udara yang lebih dingin. Kalau radiasi itu bayi diletakkan dekat benda yang dingin, misalkan, tapi tidak bersentuhan langsung seperti konduksi ya. Misalkan si bayi itu diletakkan di dekat keramik yang dingin gitu. Nah, pembahasannya nanti ada di slide selanjutnya ya. Nih. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ada evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi ya teman-teman. Tadi kan jawabannya itu mematikan AC, berarti jawabannya itu yang konveksi ya. Jawabannya C ya tadi. Soal nomor 2, seorang bayi lahir 2 jam yang lalu di PMB pada pemeriksaan warna kulit merah muda, pernapasannya 60 kali per menit, nadinya 120 kali per menit, pemeriksaan refleksnya didapatkan jari-jari kaki membuka ke arah belakang. Apa nama refleks pada pemeriksaan tersebut? A. Tonic neck, B. Babinski, C. Grasping, D. Morrell. Silakan teman-teman jawab dulu ya, bisa kalian pause dulu videonya. Oke teman-teman, mari kita bahas. Refleks tonic neck ini adalah refleks di mana si bayinya itu menoleh gitu atau bisa mengangkat kepala. Berarti ini bukan ya. Kalau Babinski itu refleks di mana jika telapak kaki bayi ditoreh dengan jari pemeriksa, maka si jari-jarinya itu akan membuka gitu. Berarti ini sesuai dengan data yang ada di soal ya. Jadi jari-jari kaki membuka ke arah belakang. Kalau grasping itu refleks menggenggam, jadi ini bukan. Moro itu refleks kaget ya. Oke, untuk penjelasannya silakan kalian, nanti saya akan tampilkan di slide selanjutnya ya. Nah, ini penjelasannya, tonic neck itu bayi menoleh atau mengangkat kepala, Moro, Babinski, sama grasping. Bisa kalian screenshot ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang ibu berumur 21 tahun melahirkan anak pertama usia kehamilannya 32 minggu.
Nah, hasil pemeriksaan berat badan lahir 1.500 gram, panjang badannya 40 cm, menangis kuat, selanjutnya akan diberikan suntikan vitamin K secara IM atau intramuskular. Berapa nih dosis yang tepat pada kasus tersebut? A 1 mg, B 0,1 mg, C 0,2 mg, D 0,75 mg, dan E 0,5 mg. Oke teman-teman, silakan kalian pause lagi, silakan kalian jawab dulu. Oke, apakah kalian sudah menjawab? Nah, teman-teman silakan kalian lihat di sini di data bahwa berat badan lahirnya itu adalah 1.500 gram dan di sini 32 minggu. Yang ditanyakan itu adalah dosis dari vitamin K. Nah, teman-teman harus ingat-ingat lagi kalau misalkan setiap bayi yang baru lahir itu pasti dikasih yang namanya suntikan vitamin K dan dosisnya itu adalah 1 mg. Itu untuk bayi dengan berat badan lahir normal. Tapi kalau misalkan si berat badan lahirnya itu kurang dari 1.500 gram atau sama dengan 1.500 gram dan usia kehamilan kurang dari atau sama dengan 32 minggu, itu dosis untuk vitamin K-nya itu adalah 0,5 mg. Jadi bukan 1 mg ya, jadi ada pengecualian. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. Oke, pembahasannya ada di slide selanjutnya ya. Nih, jawabannya adalah E ya teman-teman, di mana karena berat badan lahirnya itu sangat rendah, di mana kurang dari atau sama dengan 1.500 gram dan usia kehamilannya kurang dari atau sama dengan 32 minggu, maka dosis yang diberikan adalah 0,5 mg. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang bayi perempuan baru saja lahir spontan di PMB, riwayat kelahiran usia gestasinya 37 minggu. Nah, air ketuban berwarna jernih, hasil pemeriksaan tidak menangis, tonus otot lemah, bidan meletakkan bayi di atas perut ibu dan segera melakukan pemotongan tali pusat. Prosedur lanjutan, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Jaga kehangatan, B. Atur posisi, C. Hisap lendir, D. Rangsang taktil, E. Ventilasi tekanan positif. Oke teman-teman, silakan kalian jawab dulu ya. Bisa di pause juga sih videonya. Apakah sudah kalian menjawab? Nah, berdasarkan kata kunci di sini, di mana si bayinya tidak menangis ya teman-teman. Tidak menangis, tonus ototnya lemah, terus berarti ini apa teman-teman? Ini bayinya itu aspeksia ya. Bayinya itu aspeksia. Terus di sini juga dikatakan bahwa sudah dilakukan pemotongan tali pusat. Berarti kalau setelah dilakukan pemotongan tali pusat, bayinya otomatis akan dibawa ke meja resusitasi. Nah, di meja resusitasi itu maka akan dilakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi itu adalah hang posja ya. Hangatkan, posisikan, bersihkan jalan napas, keringkan, dan reposisi. Nah, berarti langkah yang paling awal, langkah atau langkah yang paling tepat itu adalah jaga kehangatan ya. Jawabannya adalah A. Oke, pembahasannya ada di slide selanjutnya ya. Nih, di mana kata kunci dalam soal itu bayinya aspeksia, ketubannya jernih, dan sudah dilakukan pemotongan tali pusat. Setelah dipotong, dibawa ke meja resusitasi dan dilakukan langkah awal resusitasi, yaitu hangatkan, hisap lendir, keringkan, atur posisi, dan penilaian ulang. Untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang TO P3K Bidan ataupun SKB Bidan, kalian bisa kunjungi situs Ayo CPNS ataupun Ayo P3K. Itu berisi tentang TO, ada yang P3K, ada yang SKB. Kalian pilih saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus kalian juga bisa gunain potongan harga, kode voucher, biar kalian dapat potongan harga. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar dari buku, kalian bisa beli buku juga yang aku rekomendasikan, bisa di keranjang YouTube ataupun di description box. Udah aku tulis semua, ada di description boxnya. Oke.
Soal nomor 5. Seorang bayi baru lahir spontan 1 jam yang lalu di ppm dan hasil pemeriksaannya berat badannya 2.700 gram, panjang badan 48 cm, pernapasannya 40 kali per menit, gerakannya aktif, tidak ditemukan kelainan. Bayi sudah berhasil menemukan puting. Asuhan kebidanan apa yang tepat untuk bayi tersebut? A. Pemeriksaan antropometri. B. Pemberian vitamin K. C. Imunisasi HB0. D. Rawat gabung. Dan E. IMD. Nah, teman-teman, silahkan kalian jawab dulu. Silahkan kalian pause videonya ya. Nah, untuk jawaban ini teman-teman harus ingat lagi apakah langkah penanganan bayi baru lahir normal. Di mana yang pertama itu ada jaga kehangatan, terus setelah jaga kehangatan itu diklaim dan potong tali pusat. Terus lakukan IMD selama 1 jam atau 60 menit. Nah, di sini kan di data di soal dijelaskan ya bahwa si bayinya sudah lahir spontan 1 jam, berarti sudah 1 jam dan sudah menemukan puting. Nah, berarti sudah IMD ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah IMD itu adalah pemberian identitas. Namun di sini tidak ada pemberian identitas teman-teman. Ada juga antropometri, vitamin K, HB0, sama rawat gabung. Nah, setelah pemberian identitas, langkah penanganan bayi baru lahir itu adalah pemberian injeksi vitamin K ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Nanti setelah vitamin K itu adalah salep mata. Terus setelah salep mata itu adalah PEMPIS, pemeriksaan fisik bayi. Terus setelah PEMPIS itu ada pemberian hepatitis B0. Lalu setelah pemberian hepatitis B0 itu adalah pemantauan bayi setiap 1 jam selama 6 jam pertama. Itu adalah langkah penanganan bayi baru lahir normal gitu. Nah, untuk penjelasannya aku sertakan di slide selanjutnya ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya teman-teman. Karena di data di soal dijelaskan bahwa si bayinya itu sudah 1 jam dan juga sudah menemukan puting. Otomatis si ibunya sudah berhasil IMD ya. Jadi langkah selanjutnya karena di soal tidak ada pemberian identitas, langkah selanjutnya adalah pemberian vitamin K ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, bayi lahir spontan menangis kuat, kulit kemerahan di puskesmas pada 2 hari yang lalu. Bidan melakukan kunjungan neonatal kedua untuk PEMPIS bayi. Bagaimana nih hasil pemeriksaan fisik yang normal pada bayi? Nih, yang ditanyakan adalah hasil pemeriksaan fisik yang normal ya. A. Posisi tungkai dan lengan ekstensi pada bayi. Itu salah ya teman-teman. Yang normalnya itu harusnya adalah pleksi. Nih, yang salahnya ada di sini ya. Harusnya itu pleksi. Yang normal itu. Nah, ubun-ubun besarnya rata dan menonjol sedikit saat bayi menangis. Nah, ini jawaban yang tepat ya, karena ubun-ubun besar itu emang harusnya rata dan akan menonjol ketika bayinya menangis. Coba kita lihat lagi di opsi jawaban C. Suhu badannya itu 36 derajat Celcius. Ini salah ya. Karena yang normal itu 36,5 sampai 37,5 Celcius. Perut bayi cembung teraba keras. Nah, ini salah. Harusnya si perut bayi itu rata, teman-teman. Dan lemes ya, nggak keras. Terus lingkar kepala 38 cm. Salah ya, yang normal itu 33 sampai 37 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah ubun-ubun besar rata dan menonjol saat bayi dan sedikit menonjol saat bayinya menangis. Jawabannya B ya. Soal nomor 7, seorang bayi perempuan baru lahir di PMB tidak menangis, pucat, dan tonus ototnya lemah. Hasil pemeriksaan tampak tonjolan berisi cairan pada daerah punggung bayi.
Apakah diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Ensepal, B. Meningokel, C. Pocomelia, D. Spina bifida, dan E. Ompalokel. Silakan teman-teman jawab dulu ya. Bisa di-pause dulu si videonya. Apakah sudah dijawab? Nah, untuk teman-teman, kita ingat-ingat lagi kalau misalkan aensepal itu adalah di mana bayi lahir tanpa tempurung kepala. Jadi ini tidak sesuai dengan data di soal ya. Jadi jawaban ini salah. Meningokel itu adalah benjolan lunak di kepala bayi. Sedangkan di sini di data di soal itu adalah tonjolan berisi cairannya di daerah punggung bayi. Berarti tidak sesuai. Jadi salah ya. Kalau pocomelia itu adalah kelainan di mana si ekstremitas tangan dan kaki itu lebih pendek. Ini juga tidak sesuai dengan data. Jadi salah. Nah, kalau spina bifida itu adalah benjolan berisi cairan di tulang punggung. Ini sesuai dengan data di mana di soal di sini ada tampak tonjolan berisi cairan pada daerah punggung bayi. Jadi jawaban yang tepat adalah spina bifida ya. Kalau ompalokel sendiri itu adalah organ abdomen berada di luar rongga perut dan terbungkus selaput membran. Jadi ini juga salah ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah spina bifida. Karena tonjolan berisi cairannya pada daerah punggung bayi. Soal nomor 8, seorang ibu positif HIV P1A0 baru saja melahirkan bayinya di RS atau rumah sakit. Hasil pemeriksaan TTV-nya dalam batas normal, bayinya menangis kuat, jenis kelaminnya laki-laki, berat bayi lahir 2.800 gram, dan bayi tersebut harus diberikan ARV paling lambat berapa jam pasca dilahirkan? A. 1-2 jam, B. 2-4 jam, C. 6-8 jam, D. 72 jam, dan E. 96 jam. Oke teman-teman, silakan kalian jawab dulu. Oke, apakah sudah dijawab? Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan bayi dari ibu HIV itu harus menerima ARV-nya itu sejak bayi dilahirkan 6-12 jam. Atau maksimalnya itu adalah 72 jam. Nah, berarti jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D ya, 72 jam. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan tes untuk tes P3K maupun SKB Bidan, semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk kedepannya dan menjadi ASN di tahun 2024 ini. Untuk teman-teman yang ingin mencoba TO, silakan kalian kunjungi description box aku. Nanti di sana ada link TO maupun voucher potongan harganya biar kalian dapat potongan harga. Oke teman-teman, kalau gitu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.